Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bianca Permata Aulia dari Biologi FMIPA UI 2017. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai respirasi pada penyu. Penyu merupakan biota laut yang tergolong ke dalam kelompok reptil dan termasuk ke dalam ordo Testudinata. Sebagai biota yang hidup di laut, penyu memiliki tungkai depan yang telah dimodifikasi menjadi berbentuk seperti dayung yang membantu pergerakan penyu di habitatnya. Sistem respirasi pada penyu adalah bentuk bimodal respiration. Berbeda dengan hewan lain yang memperoleh oksigen dari udara melalui aerial respiration atau oksigen dari air melalui aquatic respiration, penyu memiliki kemampuan untuk melakukan pertukaran gas pernapasan di kedua media, yaitu air dan udara, melalui bimodal respiration. Penyu melakukan aerial respiration dengan memunculkan dirinya ke permukaan laut sehingga mereka dapat menghirup udara melalui hidung yang terletak di atas mulutnya. Udara akan menuju glotis, kemudian ke trakea, untuk kemudian dibawa ke bronkus dan bronkiolus, serta berakhir di alveolus untuk mengalami pertukaran gas dengan pembuluh darah. Hal yang menjadi pembeda sistem respirasi antara penyu dengan reptil lainnya adalah keberadaan tulang rusuk yang menyatu dengan tulang belakang dan membentuk tempurung yang keras dan kaku. Keberadaan tempurung ini menyebabkan tulang rusuk dan otot-otot penyu tidak bisa membantu proses respirasi paru-paru secara maksimal, sehingga seiring berjalannya waktu, penyu berevolusi dengan mengembangkan jalinan otot perut yang memiliki fungsi khusus untuk membantu proses pernapasan paru-paru. Penyu merupakan hewan poikilotherm yang mampu menyesuaikan suhu tubuhnya sesuai dengan lingkungannya. Ketika habitatnya mengalami penurunan suhu, misalnya pada saat musim dingin datang, maka penyu akan melakukan hibernasi dengan memperlambat metabolisme tubuh sehingga energi dan kadar oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas ikut menurun. Fase hibernasi juga dilakukan penyu ketika mereka tidak memungkinkan untuk pergi ke permukaan laut untuk melakukan aerial respiration pada saat musim dingin datang. Ketika berada di dalam fase hibernasi, penyu akan melakukan mekanisme cutaneous respiration dengan melakukan respirasi melalui organ pencernaan yaitu kloaka. Kloaka merupakan lubang saluran pencernaan yang menjadi tempat dikeluarkannya feses dan urin pada penyu. Hal tersebut disebabkan karena kloaka merupakan bagian tubuh yang kaya akan pembuluh darah sehingga memungkinkan penyu untuk melakukan proses transport oksigen yang terkandung di dalam air untuk dibawa ke pembuluh darah ketika keadaan tidak memungkinkan untuk penyu untuk melakukan aerial respiration. Namun, pada saat penyu melakukan hibernasi, keadaan lingkungan bisa saja mengalami hipoksia, yaitu kadar oksigen lingkungan mengalami penurunan, atau anoksik di mana lingkungan kehabisan oksigen akibat pemanfaatan oksigen oleh banyak biota laut. Dalam keadaan ini, penyu akan mengalami stres dan melakukan adaptasi lain yaitu dengan melakukan respirasi anaerob yang menyebabkan metabolisme tubuh tetap berjalan tanpa melibatkan oksigen. Tetapi, respirasi anaerob ini memiliki batasan waktu untuk dilakukan karena menghasilkan produk berupa asam laktat yang bisa bersifat toksik dan mematikan karena bisa menyebabkan kram otot yang membuat penyu sulit untuk bergerak sehingga lebih rentan terhadap serangan predator. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Terima kasih.